benteng terakhir untuk diri kita. Pengajian itu benteng terakhir untuk diri kita. Boleh jujur, kita lebih takut sama guru ketimbang daripada sama orang tua. Boleh jujur, kita lebih takut sama guru ketimbang daripada orang tua. Boleh jujur. Itu sisi lainnya, di pengajian itu memang benar-benar Allah turunkan rahmatnya, memang benar-benar Allah turunkan keberkahannya. Dan memang di majlis taklim atau di pengajian itu malaikat Allah turun membentangkan sayapnya ridwan bima yasma, karena ridho terhadap mereka-mereka yang hadir. Oleh sebab itu, majlis taklim atau pengajian itu benteng terakhir untuk diri kita, untuk membenahi diri kita, untuk memfilter diri kita. Ketika kita lupa, ketika kita lalai, ketika kita keluar garis, dengan kita hadir di pengajian, ingat lagi, semangat lagi. Jadi paksain untuk ngaji. Sisi lain lagi doa, ya Allah berikanlah saya taufik serta hidayah. Ya Allah berikan saya kekuatan buat selalu ngaji, duduk di pengajian. Doa gitu, doa yang tulus, doa plus Indonesia. Karena memang benteng terakhir kita nih, yang muda-muda, generasi milenial, ya kan? Itu cuma pengajian. Di luaran kadang kita ngenes. Belum lama ada melihat video di Bekasi, kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah gangster yang ngebacok di samping mobil, yang akhirnya tuh korban juga keinjek mobil bak. Dan itu di depan orang ramai. Anda cuma mikir, apa sih istimewanya dia begitu? Apa sih istimewanya dia tantang-tantang bawa celurit, bacok orang, bunuh orang? Kelebihannya itu apa? Apakah dia dapat duit lebih? Kepikirannya itu bukan mereka, pikirannya itu sama yang di sekitaran kita. Jadi ujung-ujungnya kesian. Cuma karena nggak ada yang ngerangkul, cuma karena mereka ini terkontaminasi. Makanya kita yang alhamdulillah masih Allah berikan kesempatan duduk, jaga-jaga, kenal sama siapapun boleh, deket jangan, karena deket yang menularkan. Jalis sejenis, duduk sejenis, kenal boleh, siapapun kenal, woy, dari ujung kuku sampai ujung tubuh kali gitu, ente kenal semua nggak apa-apa. Sampai gigi ente kering senyum mulu sama orang, kan kenal semua, negor gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau dekat, pilih-pilih, karena dekat yang menularin. Itu dari sisi yang sisi lain lagi kita lihat orang kecanduan apa nih, judi slot. Maksudnya istimewanya ini apa gitu, sampai dia memang menang, dia pernah menang, terus dia jadi pengen lebih, dapat lebih gitu, ketagihan pengen dapat lebih, sampai jual motor, sampai nyekolahin, bukan nyekolahin anaknya, BPKB. Nyekolahin BPKB. Kita lihat maksudnya apa sih kelebihannya. Jadi maksudnya kalau kita buka pikiran kita nih, kita yang muda-muda nih, ya kan, apa maksudnya kelebihan dari kayak gitu-gitu tuh, kayak gangster, ya kan, judi slot, mabok, ganja, apa kelebihannya? Apa keistimewaannya? Apakah dengan mabok, dengan ganja kita bisa cor jalanan? Kalau bisa nggak apa-apa. Karena abang anak tuh dulu pernah jadi tangan kanannya mandor cor jalanan, ya kan? Dan rata-rata orang yang main coran itu memang dia ada dopingan itu untuk kuat. Kalau begitu masih meninggal. Dan kalau nggak ada nilai plusnya itu apa gitu maksudnya? Sayang doang itu, sayang. Nggak salah, kita nih yang muda-muda nggak salah. Kita nih yang muda-muda cuma terkontaminasi karena
kita nggak membatasi diri kita untuk berkawan. Jadi berusaha untuk membatasi diri kita. Sayang, apa sih keistimewaannya itu apa maksudnya? Kalau kita pikir jernih, berujung-ujungnya jadi kesian lagi. Kalau udah begitu, cuma yang bisa bantuin cuma Allah doang. Yang kalau udah kecebur gitu, yang bisa bantuin cuma Allah. Kita nggak bisa, kita ngajak udah, kita rayu-rayu udah. Mungkin kalau kita doain ya udah. Selebihnya udah, nggak ada keistimewaan, nggak ada kelebihannya. Kalau dapat duit lebih dengan kita main slot, duitnya lebih, nggak apa-apa. Kalau misalkan jadi gangster dapat duit lebih, nggak apa-apa. Dapat duit lebih, membahagiakan diri kita ini dapat duit lebih. Misalkan sekali atraksi dapat 10 juta, nggak apa-apa. Sekali main slot dapat 10 juta, nggak apa-apa. Kali judi main 10 juta, nggak apa-apa. Kalau dapat lebih, ini justru malah bikin rungkat. Justru bikin rungkat. Maksudnya kalau kita mikir, kita nggak capek apa? Ya, udah rokok makin hari makin mahal. Ya, rokok yang murah rasanya kurang lebih berasa di mulut, getir di lidah. Gitu maksudnya buat kita. Habib Syakir pernah di posisi umur antum semua. Anda pernah di posisi gimana tahu? Anda tahu kalau misalkan kita posisi lagi malas ngaji, jujur aja, termasuk Anda juga gitu. Habib Syakir dulu. Kita tahu kalau misalkan lagi ngaji, lagi enggak, dulu juga begitu. Habib Syakir dulu. Manusia wajar kalau ngaji rajin. Tapi kalau dulu mungkin masih banyak orang-orang pedulinya, sehingga kita melenceng dikit diingetin, nggak ada celah kita tuh. Kalau sekarang orangnya udah berkurang, orang yang peduli udah berkurang. Contoh jelasnya itu yang video itu, yang dikasih itu ramai, itu orang sekitar itu ramai. Bahkan yang di mobil bak itu dia nggak berani keluar, malah jalan sampai nginjek tuh korban, melindas tuh korban. Kanan kiri nggak berbuat apa-apa, nggak berdaya apa-apa. Siapa yang ngelakuin itu semua? Pemuda. Kita semua menjadi korban. Kita semua yang jadi korban. Makanya benteng terakhir kita nih cuma di pengajian. Satu, karena rahmatnya Allah turun, keberkahannya Allah turun. Malaikat Allah perintahkan turun ke majelis taklim untuk membentangi sayapnya ridho karena rela apa yang kita lakuin karena kita hadir pengajian, ya kan? Sama apa lagi? Sama kalau misalkan lagi kebetulan kita ngaji dapat pembahasan pas dengan keadaan kita ingat, kita balik lagi, kita semangat lagi buat lebih baik lagi. Cuma kebetulan itu doang itu. Itu semua karena rahmatnya Allah, bukan karena si penceramah. Karena emang gerak-geriknya Allah begitu. Makanya benteng terakhir kita cuma itu. Baru banyak orang yang melaksanakan sholat tetap dia membunuh, tetap dia memperkosa, sedangkan sholat itu mencegah dari hal yang buruk dan mungkar. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal dia sholat. Banyak seperti itu. Jadi benar-benar benteng terakhir kita itu cuma pengajian. Dan boleh jujur kita lebih takut sama guru timbang daripada orang tua. Jadi berusaha sekarang ini lebih semangat, berkorban, memaksakan diri kita untuk membatasi diri kita yang kira-kira kita bakal terkontaminasi. Kenal boleh, dekat jangan. Karena dekat itu yang menular, itu harus dipegang. Kenal boleh, dekat jangan. Sayang, ngenes, kita ngeliatin ngenes. Apa sih keistimewaan? Cuma gitu doang. Cuma nanya apa keistimewaan ini, apa kelebihannya ini dengan dia melakukan hal itu semua. Dikata hebat, dikata pahlawan ya kan? Jadi sumpahin serakah iya sama orang-orang. Kecuali ente bisa kayak pitung dulu, ya kan?
kan? Nah, itu baru keren. Itu nggak bisa. Itu gue semangat berkorban. Males ngaji wajar, males hadir wajar, kita manusiawi. Cuma kalau lagi gimana, maka itu agak sama teman-teman yang kiranya kita nih semua nih, ya berkawan sama siapa aja boleh, tapi jangan terlalu dekat, terlalu jaga jarak. Dan teman-teman kita yang di pengajian ini jangan terlalu dijauhin, sehingga ketika kita lagi lemas, capek, dibantu sama mereka buat semangat lagi. Jangan dijauhin, teman-teman yang ngaji itu jangan dijauhin. Jadi kalau lemas, capek, dibantu, diingetin, jadi semangat lagi. Cuma pengajian benar, boleh kita riset. Benteng terakhir kita nih kemudian cuma di pengajian. Coba riset. Nggak ada. Sholat enggak belajar. Benteng terakhir kita cuma sholat enggak belajar. Kencing diri, cebok asal. Jadi itu semangat berkorban buat menjauhin atau berjaga jarak dengan teman-teman kita yang membuat kita terkontaminasi. Korban, semua diawali dengan pengorbanan. Ya kan, mau dapat duit ya kita kudu bela-belain jadi internet dulu. Aduh, Bang Fahri kudu buka mesin dulu, ya kan, sampai tangannya bara ya, tangan berdarah, korban. Ente ketemu perempuan baru yang serak, korban dulu kan, cari tahu gimana caranya, di scroll di mana IG-nya, di TikTok-nya, dicari semua, korban. Dapat baru minta nomornya, di WhatsApp diblokir, ganti nomor lagi, berkorban di nomor. Ayu-ayu, nggak tolong temennya dikasih hadiah biar bantuin. Berkorban, semua berkorban. Mau nikah berkorban juga, semua penuh dengan pengorbanan. Termasuk kita jaga diri kita harus berkorban. Lanjutin pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun liman tabi'ahu wa jaba du'ahu wa khalaqa 'ala sayyidihi wa maulahu wa kama atbaha mas'ahu wa ma 'azama balwahu wa ma ashqa sabahahu wa masahu. Dan betapa celakanya itu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu syaitan untuk tidak melaksanakan sholat. Celaka di pagi hari, celaka di sore hari, celaka di malam hari. Badiu ikhwani rahimakumullah wa ma akhbata sirrahu wa najwahu. Badiu ikhwani rahimakumullah inda sama'il adzan ila ta'atur rahman. Kalau kita tuh buru-buruin, kalau misalkan kita udah dengar azan, buru-buruin untuk kita melaksanakan sholat. Buru-buruin, jangan dihindari. Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdaru an yuhdiyakum syaitan. Hati-hati untuk gangguan syaitan untuk bikin kita malas. Bayarkan insapun kita kasul wartawan untuk bikin kita malas, bikin kita segan, bikin kita nggak enak badan pas lagi azan. Nggak enak badan. Itu syaitan semua tuh. Ainal khizy wal khusran. Karena itu adalah kehinaan dan juga kerugian kalau kita mengikuti hawa nafsu syaitan. Wa'alamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudara, wafaqakumullahu wa hadakum. Semoga Allah memberikan kita taufik serta hidayah, amin. Annahu yalzamkum yata'ayyanu 'alaikum amru nisaikum. Sesungguhnya kita kudu sering-sering memerintahkan perempuan kita, istri kita, wauladikum, anak-anak kita, bis sholat, untuk melaksanakan sholat. Kudu tuh memerintahkan istri kita, menyuruh istri kita dan anak-anak kita untuk melaksanakan sholat. Wal muhafazah 'alaiha, dan juga mendawamkan sholat tersebut.
jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan suruh kodok, bangun siang kodok, lewatan kodok, suruh gitu biar terbiasa. Fa innahunna amanatullah indakum, karena sesungguhnya mereka semua itu, keluarga kita, istri kita, anak kita itu amanat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita akan diminta pertanggungjawaban dari Allah atas mereka semua. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Nah, ini dalilnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allah fin nisa fa innahunna amanatun 'indakum. Hati-hati sama perempuan. Karena perempuan itu, maksudnya istri kita itu, ya, ataupun anak-anak kita adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jaga perempuan kita. Faman lam ya'mur imra'atahu bis-shalah wa lam yu'allimha faqad khana Allah wa rasulah. Kalau misalkan kita enggak suruh orang perempuan kita melaksanakan sholat dan kita enggak ajarin orang perempuan kita untuk sholat, maka sungguh kita udah berkhianat kepada Allah dan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berkhianat. Karena itu amanat daripada Allah. Kita nggak jalanin amanatnya Allah, kita nggak jalanin amanatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita jadi berkhianat. Wastahaqqa minallahi al-uqubah, dan pantas tuh kita nih yang kita berkhianat kepada Allah dan Rasul untuk mendapatkan hukuman atau murkanya Allah Subhanahu wa taala. Udah pantas itu. Fa innahu lam yantasir qaula ta'ala wa amur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Karena kita nih enggak menjalankan perintah Allah, enggak menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wa amur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk salat. Tidak kata Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan juga sabar terhadap salat tersebut. Berat memang, salat itu berat. Maka itu butuh pengorbanan lagi untuk kita melaksanakan salat. La nas'aluka rizqan, kata Allah Subhanahu wa taala, kita ini enggak meminta kepadamu rezeki, enggak. Nahnu narzuquka, tapi kita yang memberikan rezeki. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ini udah sholat aja udah. Gitu. Jangan kita nih semua, maksudnya Allah dan para malaikat. Jadi kalau misalkan di pelajaran tafsir tuh, kalau ada bahasa kita tuh bukan berarti Allah ini banyak. Kan kita kan orang menunjukkan lebih dari satu gitu kan. Bukan berarti Allah ini banyak, Tuhan banyak, enggak. Dikatakan kita itu Allah dan para malaikat. Allah dan bala tentaranya yang malaikat. Kita nih, kata Allah, kita nih nggak minta rezeki dari kalian, akan tetapi kita yang memberikan rezeki terhadap kalian. Sholat, mintahin keluarga untuk sholat dan sabar dalam melaksanakan sholat. Karena dengan sholat itu adalah salah satunya adalah memperbaiki diri kita. Inna sholat anha anil fahsya wal munkar. Nah, ini kalau kita sholatnya benar. Sesungguhnya sholat itu menjauhkan kita, membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan buruk. Kalau kita sholatnya benar. Tapi kalau sholatnya asal ya nggak ada efek dari sholat itu. Kita yang udah ngaji, kita udah belajar sholat, kita udah belajar wudhu, paksain. Yang tadinya belum sholat sama sekali, paksain sholat sekali. Wudhunya yang benar, sambil doa, ya Allah berikan saya kekuatan buat selalu taat. Ya Allah berikan saya kekuatan untuk selalu taat kepadamu. Udah gitu aja, nggak usah panjang-panjang dah. Ya Allah berikan saya kekuatan untuk selalu taat kepadamu. Udah, pakai bahasa Indonesia dalam hati, tulus mintanya. Jalan ngaji, doa, ya Allah saya niat ngaji, berikan saya kekuatan untuk selalu taat kepadamu. Karena yang memberikan kekuatan hanya Allah. Hidayah itu banyak. Hidayah semua orang dapat, tapi kekuatan, yakni taufik itu nggak semuanya dapat. Makanya dikatakan jangan minta rezeki. Rezeki itu jaminan Allah. Dari sebelum kita lahir udah tercatat rezeki kita.
Tapi mintalah taufik, karena taufik itu enggak Allah berikan terhadap setiap makhluk. Taufik itu, ingat, taufik itu kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta hidayah, tapi minta taufik. Taufik itu udah termasuk dengan hidayah. Tapi kalau hidayah belum tentu dengan taufik. Hidayah itu pengetahuan antara oh ini baik, ini buruk. Nah, itu pengetahuan itu hidayah. Kita tahu ini baik, kita tahu ini buruk, itu hidayah. Kita udah dapat hidayah. Tapi untuk jalani kebaikannya itu dan jauhi keburukan itu harus adanya taufik, kekuatan. Kalau nggak ada taufik, ya udah sama aja. Jadi bersabar dalam urusan sholat. Kami ini nggak minta rezeki, tapi kami yang memberikan rezeki. Dan juga Nabi besar Muhammad SAW itu bersabda terhadap salah satu sahabatnya, Ya Abu Hurairah, wahai Sayyidina Abu Hurairah, mur ahlaka bis sholat. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Fa inna Allaha ya'tika birrizq min haitsu la tahtasib. Karena Allah akan memberikanmu, mendatangkanmu rezeki dari sesuatu yang tidak kamu duga. Sholat. Kalau mau rezekinya banyak. Tapi kalau mau susah ya udah jangan sholat. Paksain sholat, paksain. Benar juga betul takwa, dan itu balasan untuk orang-orang yang takwa. Paksain tuh sholat, paksain, korbanin diri kita untuk melaksanakan sholat. Wajah fi hadis dzikril asyiya, dan juga datang gitu daripada hadis dzikril asyiya, wala qala minhum rajulan lam ya'mur ahlahu bis shalah. Ada seorang laki-laki dia enggak merintahin keluarganya untuk sholat. Ayu khairin min fi imra'atin la dina laha wa ayu khairin fi rajulin la ya'muru imra'ah aw bintahu aw ukhtahu bis shalah. Innaha mat'unatun wa matrudatun min rahmatillah. Ketika dia dalam seperti itu, enggak memerintahkan keluarganya untuk sholat, enggak memerintahkan istrinya, memerintahkan anaknya, memerintahkan saudara-saudaranya untuk melaksanakan sholat, maka dia adalah orang yang tercela dan orang yang tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ma ata'at zawjaha falyufariqha. Dan kalau misalkan kita sudah perintahkan istri kita untuk melaksanakan sholat, tapi istri kita enggak taat, enggak ngiyain untuk melaksanakan sholat, falyufariqha, maka hendaknya kita ceraiin. Asli hukumin. Kalau misalkan kita udah nyuruh istri kita untuk sholat, tetap dia nggak sholat, falyufariqha, hendaknya kita cerai. Kenapa? Fa innaha aduwatullah wa rasulih. Karena sesungguhnya dia itu adalah musuhnya Allah dan musuhnya para Nabi Muhammad SAW. Bisa kan? Kita bisa kan? Kita nggak salah gitu. Butrein. Kalau bakal bisa dah. Kita nih kalau bakal bisa. Orang kita juga jarang sholat. Jadi. Tapi harus gitu. Ini hukum aslinya seperti itu, hukum aslinya. Hukum aslinya seperti itu. Wa ala waliha, ya dijelasin lagi. Dan untuk walinya si perempuan nih, bapaknya atau mamangnya, ya, an yusa'ida zawjahu wa illa dakhalan nar. Untuk membantu mantunya ini nyerahin dia berdua. Jadi bukan bapak istri laki, tapi bapak istri perempuan nih untuk ngebantuin si mantunya antara hubungan suami istrinya itu bercerai. Kalau enggak, walinya termasuk mendukung istrinya dan dia akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lemes ini. Ini perkara daripada sholat. Memang sholat itu adalah sesuatu yang istimewa. Kayak paksain untuk kita melaksanakan sholat. Paksain. Kalau ada Ustaz Adul itu paksain. Anda selalu ingat kok mohon dulu.
paksain. Walaupun kita misalkan belum ada ilmunya, paksain aja dulu untuk ibadah. Gitu. Kalau kita udah terbiasa, kalau udah dipaksain, ujungnya terbiasa. Kalau udah terbiasa, kita ngaji, kita tahu ilmunya, kita praktekin dalam kebiasaan yang kita udah jalanin, jadi nikmat tuh, timbul nikmat ibadah. Jadi timbul nikmat ibadah sholat, timbul nikmat ibadah puasa, sholat berjamaah dan lain-lain. Ketika kita memaksakan suatu ibadah, jadi paksain. Wastahab wasaqallahu alima azabi, dan juga berhak tuh, ya, si wali tersebut mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Nah, ini kan serem nih kalau begini. Kalau misalkan istri kita diperintahkan sholat tapi dia nggak sholat juga, atau misalkan dia sholat